Nabi pun mengajarkan kepada orang ini supaya diselamatkan dari 8 penyakit. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Hammi, bersusah hati karena terlalu banyak keinginan. Dari mana penderitaan datang? Dari keinginan yang tidak tercapai. Semakin banyak keinginan, semakin besar penderitaan. Boleh untuk ditulis di spanduk. Keinginan sumber penderitaan. Kenapa orang gila tidak menderita? Karena nggak ada keinginan. Kalau gitu kita gila aja Pak Ustaz. Jangan. Karena nikmat yang terbesar bukan nikmat sehat. Nikmat yang terbesar bukan nikmat makan. Nikmat terbesar adalah nikmat akal yang tidak diberikan kepada hewan. Ada 3 makhluk yang tidak dicatat amalnya. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqis, orang tidur sampai bangun. Nek turu itu tidak dicatat amalnya. Makanya kalau mau buat dosa pas tidur. Yang kedua, anil sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anak kecil nggak dicatat amalnya. Tapi jangan gara-gara ini anak kecil besok nggak ikut sholat lagi. Ini ada anak kecil, ada anak kecil, ada anak kecil. Ini proses latihan. Bapak ibunya dapat pahala, mudah-mudahan jadi anak soleh solehah. Siji loro telu, anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Anak kecil, orang tidur, orang gila, orang pikun, beda, tapi sebenarnya sama-sama akalnya belum sempurna. Siapa yang wajib sholat? Baligh, berakal. Siapa yang wajib puasa? Baligh, berakal. Siapa yang wajib zakat? Baligh, berakal, mampu. Siapa yang wajib haji umrah? Baligh, berakal, mampu. Maka kalau ada suami ibu yang gak sholat, berarti belum baligh dan tidak berakal. Mudah-mudahan segera akalnya turun. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Maka yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Kesusahan, galau, gundah gulana disebabkan banyaknya keinginan. Memang Ustaz Somad nggak punya keinginan? Saya masih punya keinginan. Ingin Ustaz apa? Ingin punya anak soleh, ingin punya anak penghafal Quran, ingin punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, ingin supaya santri-santri nggak main-main, ingin supaya santri kejar target 3 tahun hafal Quran. Loh, katanya nggak boleh punya keinginan. Ini Ustaz keinginannya banyak sekali. Keinginan yang membuat kita dekat kepada Allah maka boleh, bahkan dianjurkan. Kalau nggak ada keinginan, nggak mungkin masjid Sabilul Muttaqin ini bisa ada. Ini kan keinginan masyarakat. Lampu nih api tenang. Saya beberapa kali tausiah di masjid, ada masjid lampunya bagus, tapi nggak hidup, mati. Ini masjid cantik sekali. Masjid ini kecil tapi estetik dan penuh dengan seni yang indah. Cantik kaca. Kita rasa-rasa dalam akuarium mini sekarang. Itu maka pintunya dibuka. Soalnya kalau nggak dibuka, ibu-ibu, bapak yang di luar ngelihat saya ini seperti ikan sapu-sapu. Nah, maka keinginan, ingin supaya ustadz tahu selesai tausiahnya itu jam berapa, maka dipasang jam di sana. Ingin tahu bagaimana waktu sholat, apa saja hadis hari ini, maka dipasang. Masya Allah, ada gambar saya. Tolong jangan bandingkan saya dengan gambar, karena itu sudah diedit. Keinginan supaya masyarakat nyaman di masjid, dipasang kipas angin, dipasang AC.
Siji loro telu papat limo enam. 6 AC-nya. Hidup apa ora iki? Hidup. Alhamdulillah. Jadi keinginan-keinginan seperti ini baik, enggak salah. Keinginan saya dengan keinginan Ustadz Lukman enggak sama. Keinginan Ustadz Lukman ingin supaya 600.000 anak pesantren penghafal Quran bisa makan. Karena beliau sampai hari ini menyantuni 68.000 pondok pesantren se-Indonesia, 600.000 anak penghafal Quran dari program namanya Infak Beras. 1.000 sehari Anda sudah menjadi penyantun para santri. 1.000 sehari berarti kalau sebulan 25.000, karena tanggal merah nggak dihitung. Kami nggak bisa nyetornya ke bank, capek tiap hari ngantar beras Pak Ustadz. Ada yang menjemput ke rumah. Siapa namanya? Paskas, Pasukan Amal Soleh, relawan. Jadi pikiran kita ini mesti diajak untuk memikirkan agama Allah, supaya jangan terlalu banyak keinginan yang membuat kita susah hati. Pergi kondangan kemarin hari Ahad, lihat tas teman kulit, sakit jantung. Pas mau ngambil gule, ini tiba-tiba ujung lengan bajunya tersingkap, gelangnya besar, naik diabetes. Pas mau pulang, panas ya habis makan ini, aduh panas, rupanya rantainya besar sebesar rantai sepeda motor, naik berkunang-kunang pulang ke rumah. Gara-gara apa? Keinginan yang tidak sampai. Betul Bu? Tuh ngaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masa iya Ustaz Somad ini enggak punya keinginan-keinginan? Alhamdulillah. Saya termasuk manusia yang tidak terlalu banyak keinginan. Satu-satunya ingin agak gemuk dikit. Karena selalu jamaah ini ngomong, Ustadz banyak istirahat ya. Kalau jamaah udah ngomong gitu, itu artinya maksudnya saya melihat Ustadz ini sakit. Saya terus terang Bapak Ibu sampai saat ini sehat. Adapun kurus ini bukan sakit, ini memang sudah takdir. Bukan berarti saya ngurangi makan, enggak, saya makan terus. Makan. Tapi memang sudah takdir begini, ya udah diterima aja. Jamaah belum sarapan, jamaah belum makan, jamaah belum apa-apa. Saya coba lihat, minuman 3, kue. Kenapa belum Ustaz coba? Belum dipersilakan. Jamaah, sudah, monggo. Ada orang Medan, orang Sumatera, anaknya nikah sama orang Jawa. Pas datang ke Surabaya, apa kata besannya? Monggo, kata orang Medan ini. Aku bawa salak, mangga juga kau bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai mana tadi kok membelok ke sana? Jadi yang pertama, penyakit itu adalah karena keinginan. Gaji guru rendah. Gaji guru hanya cukup untuk beli tahu, kata Iwan Fals. Akibatnya guru tidak konsen ngajar di kelas. Maka pemerintah menaikkan gaji guru, insentif dinaikkan, gaji pokok 3 juta, tambah tunjangan 3 juta. Kalau di daerah ada lagi insentif dari kabupaten kota 3 juta, 9 juta. Diharapkan fokus ngajar, ternyata nggak fokus juga. Kenapa? Kurang. Kok kurang? Dulu 3 juta dia naik motor, sekarang 9 juta dia kredit mobil, bensinnya naik, bunyi klaksonnya kredit. Tetap nggak fokus. Kenapa? Karena keinginan. Sholat jadi nggak khusyuk. Kenapa nggak khusyuk? Karena ngelihat teman di depan mukenanya wapi tenan, gambar bunga melati, bunga tai ayam, semua ada. Akhirnya terbayang, oh mukenanya pasti suaminya gajinya sugih tenan iki. Keinginan.
Maka alihkan keinginan-keinginan obsesi dunia itu keinginan kepada akhirat. Mudah-mudahan keinginan kita berubah dari dunia menjadi keinginan akhirat. Amin. Ini Ustaz Somad ini penyebab kemunduran Indonesia. Akhirnya kita nggak punya cita-cita besar sebagai bangsa. Bukan begitu maksudnya, bro. Maksud saya bukan berarti saya nggak mau juga habis tausiah ini masyarakat pulang ke rumah turu, tidur. Pas istrinya nanya, sampean orang lu mau kerja mas? Jangan terlalu banyak keinginan. Karena keinginan adalah sumber penderitaan. Bukan itu maksud saya. Bapak ibu tetap bisnis, tetap punya kebun kelapa sawit, tetap ada tambang, tetap mengolah ikan. Tapi keinginannya bukan dunia, keinginannya kalau saya banyak uang, saya akan bangun masjid ke seluruh penjuru Nusantara. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wala umanniyannahum. Kata Allah Ta'ala menceritakan tentang keinginan setan. Namanya SOS, standar operasional setan. Kami buat manusia itu punya keinginan berhalusinasi. Ingin punya batu cincin yang harganya 100 juta. Ketika sudah punya, ingin 2. Sebenarnya dia aja yang merasa hebat, batu cincinnya mahal. Orang yang ngelihat dia nggak tahu. Paling orang ngelihat kelereng. Orang nggak ngerti batu. Ustadz nyindir yang punya batu? Enggak. Saya suka batu. Oh kalau gitu Ustadz beli mahal? Enggak. Ini mereknya Casio, dikasih orang. Ustadz Somad, wajahnya pucat. Kenapa? Tolong cari siapa yang tahu tentang masjid di daerah sini. Kenapa Pak? Jam saya yang harganya 100 juta itu tadi tinggal waktu wudhu Pak Ustaz. Fungsi jam kan cuma ngasih tahu bahwa sekarang jam 5:10. Mau mahal mau murah kan sama. Ya tapi Ustaz Somad punya jam bagus. Ini dikasih Ustaz Lukman. Beliau ngasih saya. Maka setiap saya ngelihat jam ini, saya ingat beliau. Begitulah persahabatan. Sedulur saklawase. Berteman di dunia, bertetangga di surga. So sweet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan supaya yang ceramah ini jangan cuman pandai ngomong, tapi keinginannya juga jangan terlalu besar terhadap dunia ini, insyaallah. Amin. Apa keinginan Ustadz sekarang yang paling keinginan? Keinginan saya mati husnul khotimah. Dari bunyi aminnya kelihatannya setuju semua. Memang setuju. Nggak ada gunanya ceramah banyak, tausiah kalau tidak mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan adalah cemas, takut, khawatir. Masa lalu sedih, masa akan datang cemas. Kenapa orang korupsi? Karena cemas nanti kalau setelah pensiun makan apa, anak mau sekolah biaya gimana, mau nikah anaknya mantu sewa hotel berapa, cateringnya berapa, cucunya mau akikah beli kambing gimana. Alhamdulillah Pak Ustadz, persiapan pensiun saya sudah tenang Pak Ustadz, saya sudah siapkan 100 pintu kos-kosan. Baru pintunya aja Pak Ustadz. 1 pintu rencana itu Pak Ustadz disewakan untuk kota besar metropolitan. Orang ingin punya kamar yang bagus, toiletnya di dalam pakai AC, pakai remote control, lampunya nggak perlu pakai TikTok, langsung pakai bersin, hidup. 1 kamarnya 1 bulan 1 juta Pak Ustadz. Jadi 100 pintu 100 juta. Saya sudah tenang Pak Ustadz. Yang membuat orang menjadi ngutang, membuat orang menderita, pertama keinginan, yang kedua
rasa cemas akibat terlalu banyak membayangkan masa akan datang. Padahal sebenarnya masa yang kita cemaskan itu belum tentu terjadi. Hidup ini sebetulnya nggak sulit, Besti. Yang sulit itu adalah mikirin omongan. Tuh banyak yang ngaku. Dulu saya beli mobil second, mereknya nggak usah disebutin, nggak jadi iklan gratis. Orang ngomong ini mobil ini nanti kalau mati di jalan onderdilnya mesti pesan ke Jakarta. Ini mobil gajah, nyedot minyak bensin lagi mahal. Pas saya pakai 2 tahun nggak pernah rusak, minyaknya biasa aja. Lalu selama saya mikir, sebetulnya mobil ini biasa aja, tapi omongan orang ini yang luar biasa. Ustadz dendam dengan orangnya? Enggak dendam, cuman wajahnya ingat. Dulu kalau kita nggak mau dikomen orang tentang hidup kita, kamar kita kunci, pintu kita kunci, pagar kita kunci, kita di rumah tenang. Zaman sekarang pagar dikunci, kamar dikunci, rumah dikunci, di rumah tetap dikomen orang. Di mana? Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, grup-grup. Semakin banyak grup, semakin galau. Saya kalau saya pikirkan komen orang tentang saya, udah lama saya mati. Kalaupun nggak mati setengah nyambung jamaah. Ini tanda orangnya cerdas semua. Jadi yang membuat kita ini dililit utang, maka Nabi mengajarkan jangan terlalu banyak keinginan dan jangan terlalu banyak prediksi-prediksi ke depan yang membuat kita ketakutan. Yang membisikkan ketakutan itu siapa? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan pada kamu faqra. Faqra artinya kurang. Kurang. Sudah punya rumah 1, kurang. Sudah punya mobil 1, kurang. Sudah punya anak 1, kurang. Cukup, jangan kita teruskan, Pak. Jangan kita teruskan. Kecuali kalau pengajian ini laki-laki semua. Tenang, Bu. Aku tahu apa yang kalian khawatirkan. Maka keinginan-keinginan ditambah dengan prediksi-prediksi masa depan, ketakutan. Kenapa Fir'aun mengadakan razia? Razianya bukan lalu lintas. Razia anak kecil yang lahir, tangkap, sembelih, bunuh. Karena prediksi ke depan yang membuat dia ketakutan. Suatu malam dia mimpi. Dalam mimpinya dia ngelihat ada anak kecil menarik mahkotanya. Terus dia kumpulkan semua. Namanya Watim Fir, Dewan Pertimbangan Fir'aun. Wahai para penasehat Fir'aun, ya, tadi malam saya mimpi. Mimpinya apa, Mas Fir? Mas Fir'aun. Mohon maaf kalau kebetulan ada Mas Fir. Apa mimpinya? Mimpi saya tadi malam ada anak kecil menarik mahkota saya. Kalau begitu ada anak yang lahir tahun ini yang akan menarik kekuasaanmu. Ternyata Fir'aun ketakutan. Dia kerahkan semua Kapolres, Dandim, Kapolsek. Tangkap ini anak kecil. Gara-gara siapa? Gara-gara pembisik-pembisik. Maka jangan jadi pembisik. Karena yang suka berbisik itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Makanya kalau ada teman yang suka berbisik, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Masalahnya yang berbisik ini bukan cuman dari kalangan minal jinnati wan nasiki. Kalau sing wal jinnati insyaallah pakai ayat kursi selesai. Tapi kalau yang wan nas itu mesti pakai nyambung lagi jangan. Maka kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Yang ketiga, wal ajzi.
Karena terlalu banyak keinginan, ditambah prediksi ketakutan-ketakutan, akhirnya wal ajzi. Ajzi ini 6L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Lemas akhirnya. Nggak bersemangat hidup. Ini orang yang begini, itu sama artinya malaikat maut lewat. Ini sudah dicabut apa urung ya? Nyawanya belum dicabut tapi sudah mati duluan. Nggak punya semangat hidup. Ibu bapak kalau ngelihat Ustadz Somad pagi ini semangat apa orang semangat? Masya Allah. Padahal ini tausiah saya yang terakhir. Maksudnya saya mau pulang. Saya mau mulih pulang ya. Saya mau mulih, ini pesawat nanti mau ke Medan. Dari hari Jumat saya sudah di Jawa Timur, pertama ke Jember. Jumat, Selasa, Rabu, Kamis. Dari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Memang jadwal saya ke Jawa Timur ini setahun cuma 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Gak boleh lebih dari 3 malam. Dikhawatirkan buka cabang. Nah, makanya kita ini kenapa semangat? Karena tidak terlalu banyak keinginan, menyebabkan penderitaan batin, galau, gundah gulana, stres, depresi, anxiety, dan tidak pula terlalu banyak mendengarkan omongan orang tentang prediksi-prediksi masa depan yang membuat kita menjadi susah hati. Biasa aja guys. Nikmati saja hidup ini apa adanya. Betul? Tapi bukan berarti kita santai. Saya nggak mau juga gara-gara ini Bapak nanti rapat di kantor ditanya bagaimana planning kita tentang 2024-2025. Santai aja bro. Tetap ada target-target, tapi yang masuk akal. Setelah itu usaha dan ikhtiar, serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah Masjid Sabilul Muttaqin ini sugih-sugih kaya-kaya. Ustadz tahu dari mana? Itu Qurannya emas semua. Dilihat dari susunannya, ini Quran nggak pernah dibaca. Ustadz Somad suuzon fitnah. Quran ini awalnya kacau balau susunannya, tapi karena mau ada tausiah subuh bersama Ustadz Somad, rapi. Begitu, nggak boleh kita suuzon, karena komen orang ini membuat kita lemah. Pak dokter ngapain di rumah sakit? Saya ketemu dengan teman saya dosen, dia dokter di rumah sakit. Pak dokter ngapain sini? Ustadz Somad ngapain? Saya jenguk jamaah sakit. Pak dokter, mertua saya Pak Ustadz sakit. Terus ya saya ngantar mertua saya ke sini. Sakit apa Pak dokter? Awalnya luka dikit. Terus ya karena dengar omongan prediksi, ya akhirnya dia dilemas. Dikasih tahu, ini lukanya kecil, tapi karena ibu kena diabetes mellitus, ini nanti kakinya akan dipotong, ini akan merambat kemana-mana, akan diamputasi. Akhirnya Pak Ustadz sekarang koma. Tapi belum titik, belum. Gara-gara apa? Gara-gara mendengarkan prediksi-prediksi ramalan-ramalan orang. Saya bukan melarang Bapak Ibu ke dokter. Saya masih berteman dengan dokter. Saya masih percaya dokter. Saya masih ceramah di Ikatan Dokter Indonesia. Tapi saya tidak menambah rukun iman jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Kalau kita di komen orang, ya kita punya Tuhan, kita punya takdir, kita punya Allah. Jangan sampai rusak akal pikiran kita hanya karena omongan
orang, apalagi sekarang omongan orang. Ya Allah, di internet itu prediksi tentang masa depan. Anda lahir bulan Mei, nasib Anda nggak jelas, maybe yes, maybe no. Bapak ibu yang lahir bulan Mei, nasib kita sama. Saya lahir 18 Mei, tahunnya Pak Ustadz rahasia. Ustadz sebetulnya umurnya berapa? Ya sekitar 27, 25. Umur ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Yang subuh ini datang ke Masjid Sabilul Muttaqin, ini adalah pemuda-pemuda Islam yang luar biasa. Tapi kami udah tua Pak Ustadz. Saya tidak melihat orang tua di sini. Saya melihat anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Tapi yang sekarang masih molor, masih tidur di rumah, walaupun anak muda, mereka adalah panti jompo. Maka kita ini mesti semangat terus. Seandainya dulu Indonesia ini dipimpin orang-orang yang tidak semangat, waktu penjajahan Jepang, Hiroshima, Nagasaki, Belanda, sekutu, kita dengan bambu runcing. Coba kalau pejuang dulu, mari kita berjuang. Ya kita cuma bambu runcing, nggak merdeka kita ini sekarang. Mereka dengan bambu runcingnya semangat. Allahu Akbar. Akhirnya meledak Surabaya. Lari itu Belanda, pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Surabaya tempat pergolakan perjuangan. Mereka bukan dengan tanknya, bukan dengan senjata apinya, tapi dengan semangat. Semangat inilah yang mau dipadamkan oleh setan dengan ramalan-ramalan. Bintang kamu apa? Taurus. Jangan nikah dengan Pisces. Karena Taurus kambing, Pisces ikan. Kambing ketemu ikan masuk angin, gembung. Akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi itulah penyakit lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Bawaannya mau mati aja. Semangat. Alhamdulillah. Saya lihat jamaah ini semangat semua. Ustaz tahu dari mana semangat? Dari ketawanya, dari senyumnya semangat. Saya kalau udah tausiah di tempat orang yang nggak semangat, capek mancingnya nggak bisa. Ketawanya dikit aja. Senyumnya pun nggak sampai ujung. Tapi di Sabilul Muttaqin ini memang orang-orangnya semangat luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan di Masjid Sabilul Muttaqin ini perasaan kita tetap berjuang melawan Belanda terus. Kenapa? Merah putih. Oh iya, sekarang mau 17 Agustus. Saya tadi waktu datang luar biasa. Padahal ini kan nggak ada dalam jadwal. Ini di luar jadwal. Serobotan. Ini ada penculikan. Tapi saya heran tadi pas masuk, kenapa jamaahnya nyambut saya luar biasa ini? Kenapa baliho umbul-umbulnya banyak sekali? Rupanya persiapan 17-an. Semangat inilah yang membuat kita tetap, setan itu takut kepada kita. Karena dia selalu membisikkan, kamu lemah, kamu lemah, kamu lemah. Tapi ternyata kita katakan, tidak setan, menyala setan. Maka insya Allah, saya ditanya orang, kenapa Ustaz Somad itu pecinya merah, lalu kemudian sorbannya hijau? Supaya membangkitkan semangat. Semangat. Kenapa Ustaz? Saya kan tausiah di Jakarta. Datang jawara-jawara itu ngasih peci merah. Itu asbabun nuzulnya pakai peci merah. Kasih mereka. Kayak dikasih golok. Cuman nggak saya bawa sekarang. Ada goloknya di rumah. Itu saya bawa pas sholat Idul Adha. Untuk menyembelih kurban. Mesti semangat. Ibu semangat? Bapak semangat? Allahu Akbar.
Wah, kalau begini semangatnya. Padahal belum sarapan ini. Semangatnya luar biasa. Puasa sunat. Untung saya nggak nyicip. Coba kalau saya nyicip. Ustaz Somad itu ngomong aja ceramah puasa sunat, dia aja nggak puasa. Sekarang alhamdulillah semua menduga saya puasa. Saya kalau ditanya, Ustaz kan yang ceramah ngajak puasa, kenapa Ustaz nggak puasa? Musafir. Selalu ada jawaban. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Kalau sudah lemah, bawaannya mau baring-baring, bawaannya malas, maka muncul penyakit keempat, wal kasal. Kasal bukan kepala staf angkatan laut. Mohon maaf bapak-bapak TNI angkatan laut, jangan habis ini saya ditangkap. Aku Yahudi. Maka maksudnya adalah malas. Kalau sudah kehilangan semangat, akhirnya malas, bawaannya mau ya scroll, ngantuk, makan. Habis makan, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Kasal. Kalau sudah malas, gimana rezeki mau datang? Rezeki sudah dijamin Allah. Rezeki memang betul dijamin Allah. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk membuka tutupnya dan mendekatkannya ke mulut, tidak. Ini kan punya saya kan? Saya hanya lebih ingin meyakinkan sebenarnya. Inilah takdir kita yang sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz, ini punya kita. Tapi kalau kita tidak ada ikhtiar, usaha untuk mendekatkannya ke mulut kita. Kalau tuan beli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, tanda waktu sudah mau habis. Ini salah satu kehebatan Masjid Sabilul Huda. Jarang-jarang kita tausiah mic langsung ada pengganti dan suaranya lebih bagus dari yang pertama. Luar biasa nih Masjid Sabilul Huda. Saya kadang kalau ketemu sama jamaah, Ustaz ingat dengan saya? Di mana ya? Enggak ingat. Ustaz enggak ingat. Tapi Masjid Sabilul Huda ini pasti ingat insya Allah. Ustaz ingat dengan kami waktu di Solo. Oh iya, yang mic-nya 2 itu kan. Ingat, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau sudah kita malas, akhirnya tidak bisa mencukupi kebutuhan, tapi perut tetap juga mau makan, apalagi zaman sekarang konsumtif. Banyak keinginan, kurang pekerjaan, banyak kebutuhan, kurang pemasukan, akhirnya judi online. Modalnya dari mana? Pinjaman online. Tapi dosanya offline. Nerakanya bukan online. Nah inilah maka jangan malas. Maka orang Islam diajarkan bangun pagi. Nenek moyang kita, orang Nusantara, sebelum ulama datang ke negeri ini, memang sudah rajin bangun pagi. Makanya ada istilah, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Sekarang, tidur sampai jam 8, jam 9. Rezekinya dipatok ayam, diterkam kucing, dimakan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku di waktu pagi. Siapa yang paling cepat bangun pagi, siapa yang paling awal bangunnya, dia yang paling banyak dapat keberkahan. Ibu tadi ada yang bangun jam 3 tahajud. Bahkan ada di antara bapak jam 2 memang nggak tidur nonton bola. Dalam Islam kita diajarkan mata diberi hak, tenaga diberi hak, dan kita bersemangat bekerja. Langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dapat rezeki yang halal. Ambil bambu, pasang mata kail, pancing, cari cacing, kodok, pasang. Kenapa kamu pasang
pancing banyak-banyak. Karena Allah menyuruh saya berusaha. Masalah ikannya bukan urusan saya. Kenapa orang jadi malas? Kamu nggak mancing hari ini? Ya kalau ada ikannya, kalau nggak ada. Ikan ada nggak ada itu urusan Allah. Jangan urus urusan Allah sampai kita ninggalin urusan kita. Urus dulu urusan kita, masalah ikannya urus serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak bapak-bapak yang hari Sabtu, hari Ahad libur pergi mancing, sudah siap semua dari pagi sampai sore, orang itu iwae. Satu pun nggak ada. Tapi pulang ke rumah dia tetap bawa ikan, dia mampir ke pasar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap diberikan semangat sehingga kita semangat terus untuk bekerja, tidak bermalas-malas. Ada seorang wali Allah, paling tinggi Rasul, di bawah Rasul Nabi, di bawah Nabi wali. Saya bulan lalu pas lagi tausiah datang bapak-bapak pakai sorban bawa tasbih. Dia berbisik ke telinga saya. Menurut pengamatan saya, Ustadz adalah wali. Menurut pengamatan saya, Ustadz Somad adalah wali. Udah 2 kali wali. Yang ketiga coba kita tes ya. Menurut pengamatan saya, Ustadz adalah wali. Lalu saya balas berbisik, wali murid. Dia mau melambung-lambungkan saya, nggak mempan. Saya ini bukan orang yang bisa dilambung tinggi, biasa aja. Tapi saya senang dilambung. Jadi kita ini disuruh berusaha, berikhtiar. Ini anak-anak muda sekarang nggak ada semangat sama sekali. Sampai orang tuanya bingung. Jodohmu piye nduk? Kamu kok nggak nyari? Kalau jodoh nggak akan kemana. Memang betul, tapi saingan di mana-mana. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat jodoh yang soleh dan soleh. Diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Ini anak saya Pak Ustadz belum dapat kerja juga, gimana Pak Ustadz? Gak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kenapa belum? Allah cuman ingin lihat kita bangun malam sholat hajat 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatal hajat. Bagi yang gak pakai usolli, cukup dalam hati. Allahu Akbar. Jangan kelahi gara-gara usolli. Yang sebelah pakai usolli sunnatal hajat. Yang sebelah mau nyindir yang sebelah, enggak pakai usolli. Mau pakai usolli bagus, enggak pakai. Saya terus terang kalau disuruh jadi imam paling takut salah adab. Tadi kok mau Ustadz jadi imam di sini? Saya dikasih tahu, Ustadz maju. Saya selalu khawatir, kadang masjid itu bismillahnya sir. Kadang masjid itu nggak pakai kunut, kita ragu. Tapi di masjid Sabilul Muhtadin jelas, Sabilul Muttaqin jelas. Pas tadi saya maju ke depan, Ustadz pakai kunut. Tolong masjid-masjid yang lain dari Sabang sampai Papua tiru standar operasional masjid Sabilul Muttaqin ini. Dari mulai penempatan Qur'annya, kaligrafinya, lampunya, AC-nya, layarnya yang nggak ganti-ganti dari tadi. Luar biasa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni. Kalau sudah malas, muncul jubni, pengecut, takut. Kenapa takut? Karena malas, nggak punya apa-apa, akhirnya takut. Ngelihat orang kaya, takut. Ngelihat pejabat, wedi. Saya nggak pernah takut dengan siapapun. Saya duduk di samping pejabat, saya duduk di tengah mereka. Walaupun saya tidak ada jabatan, walaupun saya bukan orang kaya, saya duduk di tengah mereka. Apa yang membuat Ustadz kuat? Saya yakin mereka itu kan calon mati semua. Saya selalu mengajarkan kepada adik-adik mahasiswa yang akan KKN. Kalian kalau KKN nanti jangan takut.
Kalian berhadapan dengan Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Camat, Pak Bupati datang safari Ramadan, disuruh anak KKN bawa acara. Kepada yang terhormat, Bapak, kenapa takut? Kalian masa depan, mereka masa lalu. Apa yang kalian takutkan? Saya bilang. Gimana Ustadz bisa berani? Loh, kita ketika di situ kita katakan, kamu, Kadus, Kades, RT, RW, pejabat, bupati, gubernur, kalian semua akan mati dimakan cacing tanah. Tapi jangan diomongin. Jangan nanti adik-adik KKN pas langsung, ini kamu semua Pak Kades, mati semua. Kata Pak Kades, Satpol PP, tangkap. Jangan menjadi orang yang jubni, pengecut, takut menghadapi. Ada sahabat saya. Jadi waktu kami bertamu ke rumahnya, kita kan karena teman dekat akrab, mohon maaf mungkin ini nggak sopan adat istiadat kita di Jawa kan sopan. Beda orang Jawa sama Sumatera. Kalau di Sumatera kalau kita beli barang-barang di pasar, ya biasa aja. Saya beli daun ubi, beli terong. Kalau di Jawa nggak bisa gitu. Sopan dia. Lain Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain tradisinya. Maka kita mesti kenal tradisi ini baik-baik. Kenapa Ustaz Somad ini pakai sarung? Biasa pakai celana. Ini di Surabaya. Tradisi pakai sarung. Tapi walaupun pakai sarung, saya tetap pakai celana. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi didik anak-anak kita jangan mentalnya jatuh karena melihat, apalagi sampai ibu menjadi orang yang jubni, pengecut, takut. Lihat tetangga sebelah rantainya besar, mengecut. Padahal imitasi. 2 kali kita kena. Padahal dia pun imitasi juga. Kalau ada tetangga ibu, kawan, sahabat, jamaah yang punya gelang rantai besar, beli yang lebih besar. Kalau nggak tahu tempat jualnya, nanti saya tunjukkan. Ngapain kita mesti takut? Yang kita takut, cemas itu adalah nggak punya bekal menghadap Allah. Yang saya cemaskan itu bukan saya duduk dekat pejabat. Saya nggak takut kalau duduk dekat orang kaya. Yang saya takutkan kalau saya duduk dekat orang kaya yang hartanya dipakai mujahid fisabilillah. Yang saya cemas itu adalah kalau saya duduk dekat Ustadz Lukman karena usianya jauh lebih muda dari saya, tapi jangkauan dakwahnya. Kemarin waktu pulang dari Universitas Muhammadiyah, pas kami buka Universitas Muhammadiyah Malang, pas buka kaca mobil, saya udah mau ngelambai. Yang anak-anak gadis manggil, Ustadz Lukman. Sama saya nggak jadi. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Yang keenam, bukhl. Bukhl itu Pak Ustaz, orangnya bakhil, sifatnya bukhl. Pelit, bin medit, bin kikir, bin sulit, dan seterusnya. Ini di masjid ini nggak ada yang bakhil. Dari mana Ustaz tahu nggak ada yang bakhil? Kalau jamaah Masjid Sabilul Muttaqin ini bakhil, nggak akan mungkin masjid ini tegak berdiri, cantik, indah, kaligrafinya sampai atap. Itu emas semua itu. Pak Ustadz, dalam Quran itu kan bunyi ayatnya, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari sifat kikir, bakhil, medit, pelit, dialah orang yang beruntung. Tapi dalam ayat itu kan syuh. Tadi Ustadz sebut bakhil. Kalau begitu ada bakhil, ada syuh. Iya, apa bedanya? Kalau bakhil, uang dia hanya dia untuk dia, nggak boleh untuk orang lain. Itu namanya bakhil. Kalau syuh, uang dia nggak mau dia makan, yang dia makan uang orang lain. Kira-kira bisa dipahami?
Memang sulit paham kalau belum udah makan sahur tadi. Oke, ilustrasi ringannya begini. Misalnya kita jalan bertiga, musafir nih, jalan bertiga mau ke Sumatera. Lalu kemudian mampir di rumah makan. Pas makan, selesai makan kan bayar kan? Nah, panggil, mbak, hitung berapa? Hitung. Kata dia 100.000. Lalu saya keluarkan 25.000. Saya bilang, ini untuk saya, sampean bayar sendiri. Itu namanya bakhil. Karena uang dia tidak mau kasih ke orang. Ada yang lebih hebat lagi dari dia. Pas giliran ngitung, sediluk ya, aku arak longong sediluk. Sebentar ya, saya mau ke belakang arak ngising itu. Jangankan mau bayarin orang, uang dia pun dia tidak mau makan. Dia berusaha supaya rekeningnya utuh. Ini namanya syuh. Dan di Masjid Sabilul Muttaqin ini jamaahnya sudah selamat dari bakhil dan syuh. Amin. Dari bunyi aminnya masih banyak yang masih. Doakan supaya Ustaz Somad jangan kena penyakit bakhil bin kikir bin syuh bin medit bin pelit bin na'udzubillah. Karena orang kalau sudah bakhil dia nggak akan bayar zakat. Teman saya yang jadi Ustaz Somad ini tausiahnya sampai jam berapa? Sesuai dengan kode etik 600 ml. Tadi saya mulai tausiah jam 5, nanti berhenti pada pukul 6. Walaupun air minumnya 3, tetap 60 menit. Jadi jamaah jangan cemas. Ini ngelihatnya 3 berarti 3 jam. Enggak. Tetap 60 menit. Orang kalau sudah bakhil nggak mau bayar zakat, Bapak Ibu. Orang kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa kapulaga. Sudah lama Abdul Somad tausiah di masjid ini mikrofonnya 3. Susi loro telu. Yang satu lagi direparasi. Luar biasa. Memang betul-betul meninggalkan kenangan yang indah masjid Sabilul Muttaqin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kami dari Badan Amil Zakat Nasional melihat dari Bapak rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar. Ini kelihatannya Bapak sudah masuk dalam yang wajib zakat, Pak. Apa jawab dia? Mohon maaf ya, Dek. Rumah ini ngutang, mobil ngutang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma istri saya. Yang lain ngutang. Ternyata orang-orang kaya walaupun duitnya banyak, tapi kalau dia kena penyakit bakhil, pelit, kikir, tidak akan mau bersodakoh. Kok solawat? Nggak akan mau bersodakoh. Kenapa? Dikuasai oleh pelit. Masya Allah, masuk mic yang ketiga. Udah mulai putus-putus dari suara. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul. Yang ketujuh, wadala'id daini, dililit hutang. Dililit utang. Karena kebutuhan terus bertambah, anak sekolah, keperluan, konsumtif, keinginan, kekhawatiran, ketakutan, tapi malas, akhirnya ngutang. Dulu kalau mau ngutang, buka pintu, bawa motor, jalan kaki, ketuk pintu rumah orang, ngomong dulu, ngomong segan, nggak jadi ngutang. Malas jalan, nggak jadi ngutang. Sekarang di dalam rumah, di dalam kamar, tinggal fotokopi KTP, cair. Ibu tolong HP-nya dikasih password. Kenapa? Berapa banyak orang tua tiba-tiba kena tagihan. Siapa yang makai? Suaminya enggak, Pak, suaminya baik. Suaminya baik. Anaknya rupanya tahu password, dia pakai, akhirnya na'udzubillah. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari pinjaman online. Na'udzubillah. Dola'id daini, dililit hutang. Ustaz Somad maksa nggak pernah
Masa nggak pernah ngutang sama sekali Pak Ustadz selama Ustadz sekolah di Mesir? Selama di Mesir saya nggak pernah ngutang. Terus makan Ustadz dari mana? Saya dapat beasiswa dari Al-Azhar 162 pon, 50 pon sewa rumah, 50 pon untuk makan, tinggal 62 pon, 20 pon ongkos bis, 20 pon beli buku, 20 pon disimpan, khawatir mana tahu tiba-tiba sakit perut, pening kepala, persiapan obat mencret. 4 tahun di Mesir nggak pernah pulang, bukan karena serius belajar, tiket mahal. Setelah pulang Ustadz gimana beli kendaraan? Memang cukup gaji Ustadz? Ustadz kan PNS sampai 2019. Memang saya pernah minjam, namanya Mbok Bank, pinjaman lunak tanpa bunga. Mak, panas Mbok, aku kena cahaya matahari, jangan sampai wajahku makin hitam. Akhirnya orang tua emak saya melepas gelangnya sama cincinnya. Memang kau dari dulu menyusahkan. Waktu kau mau ke Mesir ku jual, datang lagi. Sekarang kau pulang dari Mesir, jual lagi. Tapi kau jangan sampai minjam, aku nggak mau kau dililit utang. Jadi pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Ustadz yang ceramah belum tentu. Saya nggak ngutang itu karena ibu saya. Datang jamaah bawa duit. Ustadz Somad, ini 50 juta, pakailah untuk ke Dialer, DP beli mobil baru. Karena saya lihat mobil Ustadz nggak layak. Saya bilang, bawalah uang ini. Saya nggak berani makai karena sekarang saya ceramah menggelegar karena saya belum pinjam uang kamu. Kalau saya sudah pinjam, nanti suara saya nggak bisa keras lagi. Akhirnya jamaah maklum dan faham. Maka jangan sampai anak-anak kita dhala'iddain, dililit utang. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang sempat dililit utang, disegerakan lunas dari utang-utang. Banyak juga ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wa kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Kalau sudah ngutang, yang ke-8 pasti ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Ngomongnya nggak bisa lancar. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini apa hukumnya? Haram. Kenapa saya lantang ngomong haram? Karena saya nggak minjam uang dia. Coba kalau saya minjam uang dia. Ini apa hukumnya Ustaz? Haram. Susah untuk berfatwa, susah untuk bicara, susah untuk tegas. Kenapa? Karena kita sudah termakan, terpinjam dan lain sebagainya. Doakan supaya Ustaz Somad tidak terlalu banyak keinginan. Jangan sampai dia terlalu takut dengan komen-komen ucapan sehingga akhirnya terlilit sampai anak cucu kita semua sampai hari kiamat. Hidupnya yang sederhana, yang biasa, yang normal, yang sehat walafiat, berakhir dengan husnul khotimah insyaallah. Jangan sampai orang yang ngidupkan sepeda motor ngegas, kita yang mencret. Kenapa? Ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Setiap lewat sepeda motor di depan, mules langsung. Kenapa? Disangka debit kolektor. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Nanti Bapak Ibu kalau ditanya, siapa tadi yang tausiah di Masjid Sabilul Muttaqin? Ustadz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? 8. Apa yang 8? Apa ya? Kalau Bapak Ibu bisa ingat, kita baca bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Itulah enaknya kalau kita doa rame-rame. Yang enggak hafal enggak ketahuan. Namanya doa lip sync. Doa enggak perlu pakai bahasa Arab. Sing ora iso basa Arab, ya ora enggak usah pakai bahasa Arab. Yang pakai bahasa Arab itu yang dalam sholat, yang di luar sholat ya pakai bahasa kita. Selamatkan aku, jangan terlalu banyak keinginan, jangan terlalu banyak ikut komen orang, jangan terlalu banyak kekhawatiran, apalagi dari temanku yang sebelah kiri dan kanan ini ya Allah. Tapi jangan kuat-kuat, kalau kuat temannya tersinggung. Aku tahu.